Saat bos pulang bersama sekretaris, ia kaget karena ada pria yang tidur di atas mobilnya. Dia menegurnya dan memarahinya, kemudian bertanya kenapa dia tidur di sana. Pria itu bertanya apa itu mobilnya, dan bos mengiyakan dan memanggil satpam. Dia menegurnya karena membiarkan pria ini tidur di mobilnya. Satpam bilang pria ini sudah tinggal di bawah gedung seminggu ini, dia tidak mau diusir. Pria itu berkata kalau dia sudah lama menunggu sang bos, karena pernah melihat pacarnya masuk mobil ini dengan pria yang menggenggam tangannya. Dia marah karena bos jalan dengan pacarnya. Bos berkata kalau orang yang dia ajak keluar adalah calon istrinya. Pria itu tidak percaya dan menunjukkan foto bos itu bersama pacarnya. Saat bos melihatnya, dia berkata kalau itu calon istrinya. Pria itu seakan tidak percaya karena gadis itu adalah pacarnya. Bos marah karena dia adalah calon istrinya. Sekretaris ikut melihat foto itu dan mengatakan kalau ini memang tunangan bosnya sekaligus manajer di perusahaan mereka. Pria itu meyakinkan bos kalau dia tidak bohong dan menunjukkan fotonya dan pacarnya. Ternyata itu orang yang sama. Bos bertanya apa pacarnya memang Yo Susu yang kerja di sini. Pria itu mengiyakan. Dia sudah menunggunya berhari-hari karena tidak mau mengangkat teleponnya. Bos lalu berkata dia akan meneleponnya sekarang. Dia menyuruh Susu untuk segera ke kantor. Bos juga mengajak pria itu ke kantornya untuk menjelaskannya. Dan pria itu pun setuju. Saat di kantor, bos bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Pria itu bercerita bahwa ia dan Susu berasal dari desa yang sama dan kuliah di universitas yang sama. Karena kesulitan biaya, ia berhenti kuliah dan bekerja apa saja untuk mengirim 5 juta setiap bulan kepada Susu. Namun setelah lulus dan bekerja di kota, Susu mulai mengabaikannya. Kini neneknya sakit dan ia membutuhkan 5 juta, tetapi Susu tidak bisa membantu. Susu justru menyuruhnya membuat rencana perusahaan demi bonus 5 juta, tetapi setelah ia menyelesaikannya, Susu malah tidak menjawab teleponnya. Bos meragukan kemampuan pria itu membuat rencana perusahaan karena ia tidak kuliah. Pria itu menjelaskan bahwa meski bekerja, ia belajar setiap malam, kembali kuliah, dan akhirnya lulus. Saat bos menanyakan nama rencana itu, ia menjawab dengan tepat. Ketika ditanya soal bonus, ia menyebut 500.000 sesuai perkataan Susu. Bos marah karena bonus sebenarnya 10 juta, dan sudah ia transfer kepada Susu. Setelah melihat rencananya, pria itu membenarkan bahwa itu hasil kerjanya. Diminta bukti, ia menjelaskan produk tanpa melihat berkas, dan penjelasannya terbukti sangat memuaskan. Susu datang dan bos menanyakan apakah ia mengenal pria itu. Susu terkejut, tetapi mengaku tidak kenal. Saat ditanya apakah ia yang menulis perencanaan itu, Susu mengiyakan dan menunjukkan tanda tangannya. Bos memastikan ia sudah menerima bonus 10 juta, lalu menyuruhnya menjelaskan isi rencana tanpa melihat berkas. Susu kebingungan. Bos pun marah karena jelas pria itu yang mengerjakannya, tetapi Susu mengambil 10 juta tanpa memberi pria itu. Susu mencoba merendahkan pria itu sebagai orang desa yang kotor, namun bos menegurnya karena ia juga berasal dari desa. Susu memohon bos tenang karena mereka keluarga dan akan menikah. Tetapi, bos menolak. Ia mengatakan tidak mau menikahi wanita tak tahu malu dan serakah sepertinya. Ia langsung memecatnya dan menyuruhnya pergi. Susu tidak terima bos memecatnya hanya karena masalah kecil begini. Tapi, menurut bos keputusannya ini adalah yang terbaik. Bagaimana menurutmu?